Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu 3 aplikasi yang selama ini aku pakai, dan ini aplikasinya aku pakai dari mulai awal-awal aku konten dan sampai sekarang. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu. Habis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @anisyuniakbar. Jadi 3 aplikasinya itu adalah, yang pertama kali aku konten itu aku selalu edit pakai KineMaster. Nggak tahu kenapa senyaman itu aku pakai KineMaster. Nah, jadi KineMaster itu gambarnya kayak gini, pasti semuanya juga udah tahu dan udah famous banget sama si KineMaster ini. Kedua, abis itu setelah aku cari tahu, ternyata banyak teman-teman aku yang pakai aplikasi InShoot, dan akhirnya aku penasaran banget dan aku juga coba download InShoot. Nah, InShoot itu gambarnya kayak gini. Aplikasi ini yang paling lama aku pakai dan itu selalu aku pakai sampai sekarang. Jadi 2 aplikasi itu menurut aku paling juara dan paling gampang banget dipakai kalau misalnya kalian ngonten cuma pakai handphone, apalagi kalian yang pemula, pasti kalian nyaman banget pakai 2 aplikasi ini. Hingga yang ketiga itu aku tuh baru kemarin-kemarin ini sih sebenarnya aku coba edit pakai Vmix. Nah, Vmix itu bagus banget karena dia itu transisinya itu kayak bisa jatuh, terus bisa naik, terus bisa menempatkan gitu. Pokoknya jadi keren gitu videonya. Apalagi kalau misalnya kalian bikin video TikTok itu transisinya itu bagus banget. Nah, kekurangannya Vmix, kalau Vmix itu kualitasnya itu rendah. Jadi dia kalau misalnya mau 1080 itu dia harus yang pro dulu. Sedangkan aku cari yang pro itu susah banget untuk Vmix. Nah, Vmix itu gambarnya kayak gini. Terus aku juga pernah pakai VN. VN itu aku download cuma sehari atau 2 hari karena aku agak susah gitu, agak kesulitan pakai VN. Mungkin karena aku pakai handphone Android. Katanya sih VN juga keren gitu. Kalau misalnya kalian HP-nya iPhone, kalian bisa pakai VN. Nah, yang ketiga ini juga aku baru-baru kemarin, tapi ini udah aku pakai dan aku bakalan sering pakai juga. Ini namanya ViaMaker. Jadi ViaMaker tuh kayak gini, hampir sama kayak VN menurut aku, cuma dia juga ada kekurangannya masing-masing. Oke, jadi sekarang aku bakalan bahas kekurangan dan kelebihan masing-masing aplikasi tersebut. Nah, pertama InShoot. Kalau misalnya kalian pemula banget dan mau coba jadi kreator, aku saranin kalian bisa pakai InShoot karena ini aplikasi paling simple, paling gampang dipahami. Pokoknya paling gampang dari segala aplikasi yang gampang menurut aku. Tampilannya kayak gini, nanti aku bakal tampilin di sini. Ini tuh benar-benar mudah dipahami gitu. Kalau kalian mau potong video, kalian bisa cut. Terus kalau misalnya kalian mau potong beberapa video, kalian bisa split. Atau misalnya kalian mau potong 1 video tapi dipotong sedikit, kalian bisa trim. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Terus InShoot juga ada kecepatannya, ada teksnya juga. Teksnya juga ini banyak banget. By the way, ini aku pakai InShoot yang Pro. Teksnya juga pilihannya ada banyak, nggak kalah sama aplikasi yang lain. Cuma kekurangannya di si InShoot ini, dia itu nggak ada transisi pindah satu video ke video yang lain. Jadi nanti hasil video kita itu datar aja gitu, biasa aja. Cuma menurut aku ini udah bagus. Jadi nanti tampilan videonya kurang lebih kayak video-video aku di Instagram yang nggak ada transisinya. Rata-rata video aku di Instagram itu pakainya InShoot karena simple banget. Terus buat nambahin fitur suara, itu kalian harus download dulu dari MP3 player. Maksud aku dari YouTube MP3. Jadi biasanya aku kalau pakai InShoot, aku cari dulu lagunya mau yang mana dari YouTube, abis itu aku download, baru aku ekstrak ke InShoot. Nah, terus di InShoot ini juga ada stikernya. Kalau misalnya kalian pakai yang Pro, ini stikernya semua bisa diunduh. Ini juga ada transisi animasi, tapi ini cuma buat khusus tulisannya aja. Dan kekurangannya InShoot ini nggak bisa tulisannya satu-satu dikasih animasi gitu loh. Jadi langsung semuanya set gitu. Enaknya pakai InShoot itu ada fitur filter, dan ini filternya termasuk filter yang natural dan masuk akal menurut aku. Karena aku biasa nyamain tone di Instagram, baik itu foto ataupun video, aku pakai filter dari InShoot ini, dan aku pakai filter yang pink. Nah, terus kalau misalnya kalian mau naikin atau nurunin warna kulit kalian, kalian bisa tinggal atur kecerahan, kalian bisa atur hangat, bisa atur kecerahan di sini, bisa atur warna, semuanya kalian bisa atur di sini. Menurut aku, kalau misalnya kalian mau nyamain tone Instagram, kalian bisa coba pakai InShoot. Jadi nanti tone video sama fotonya itu bisa sama. Yang kedua, KineMaster. Nah, KineMaster ini emang paling juara dan aku suka banget dari awal pertama konten. Gak tau kenapa aku suka pakai si KineMaster ini, karena menurut aku si KineMaster ini lengkap dan semuanya ada di sini asal kalian bisa gunainnya.
Jadi kalau KineMaster itu tampilannya kayak gini. Pertama dibuka, kalian mau pilih rasionya yang mana, rasionya 3. Nah, cuma kekurangannya ini nih kalau KineMaster. Biasanya aku itu edit dari InShoot dulu, terus kalau mau gedein suara baru aku ekspor ke KineMaster. Karena si KineMaster tuh kayak gini nih. Kalau misalnya kalian mau edit video, terus rasionya itu terlalu besar, si KineMaster ini nggak mau, nggak tahu kenapa. Apa di HP aku doang atau emang KineMaster itu seperti itu. Oh ya, aku juga belum masih tahu ya. Kalau InShoot itu buat nambahin lapisan itu kayaknya nggak bisa. Dia cuma bisa nambahin stiker. Jadi stiker aja di atas, dia nggak bisa kayak ada efek green screen gitu, nggak bisa. Nah, sedangkan si KineMaster ini bisa pakai efek green screen dan bisa nambahin lapisan. Jadi video-video aku yang kayak reaction atau misalnya ganti background itu kebanyakan pakai KineMaster. Jadi kalian bisa tambahin lapisan di sini, kalian bisa tambahin lapisan gambar, lapisan video, lapisan suara, lapisan teks, lapisan apa aja itu bisa di sini. Nah, terus kalian juga bisa ganti background kalau misalnya kalian pakai efek green screen. Ini tuh banyak banget dipakai sama editor-editor gitu, apalagi yang udah mahir pasti udah jago banget pakai si KineMaster ini. Kekurangannya KineMaster ini menurut aku filternya ini tuh kurang natural, nggak kayak InShoot. Kalau InShoot tadi itu benar-benar natural dan itu aku cocok banget dan aku suka banget sama filternya InShoot. Kalau KineMaster ini juga filternya sebenarnya banyak, tapi menurut aku si KineMaster ini lebih bisa buat video-video kayak misalnya video bayangan kayak yang latih challenge ini cocok banget. Filternya ada banyak banget, itu bisa dipilih. Tapi kalau misalnya buat filter foto atau misalnya video yang natural, video tutorial gitu, menurut aku filternya ini kurang cocok. Terus KineMaster juga pilihan teksnya juga banyak sama kayak InShoot. Di KineMaster ini kelebihannya dia punya transisi. Jadi transisinya itu ada pilihannya banyak banget kayak gini. Kalian bisa pilih aja transisi yang kalian suka. Nah, ini dia contoh transisinya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Terus di KineMaster ini juga kalau misalnya kalian tambahin huruf, itu kalian bisa tambahin animasinya itu juga banyak banget pilihannya, bisa menempatkan, melayang, bisa hujan, apa aja di sini ada. Animasi masuk, animasi keluar, sama animasi selama video itu berjalan. Si KineMaster ini juara banget, animasinya banyak. Jadi kalau si KineMaster ini misalnya kalian nge-save video itu kualitasnya bisa jernih banget dan bisa lebih tinggi dari 1080p. Cuma kekurangannya, misal kalian seorang tiktoker itu nggak bisa diupload di TikTok karena TikTok maksimal itu cuma 1080p. Oke, sekarang lanjut ke aplikasi yang ketiga. Ini namanya ViaMaker. Ini juga sekarang jadi aplikasi favorit aku. Jadi ViaMaker itu warnanya hitam kayak gini. Dia juga bisa banget nambahin lapisan dan menurut aku ini tuh lebih gampang gitu nambahin lapisannya dibanding si KineMaster. Nggak tahu kenapa aku telat banget tahu si ViaMaker ini. Terus ini efek transisinya juga banyak banget. Kalian bisa lihat ini efek transisinya keren-keren banget dan ini hampir sama kayak VN gitu loh. Terus ada animasinya juga ini banyak banget, dari mulai kartun, ada yang natural, ada yang disco, ada yang party, ada yang retro. Ini kalian tinggal pilih aja di sini banyak banget. Terus efek tulisannya juga banyak banget. Ini kayaknya aplikasi yang biasa dipakai sama kreator luar negeri gitu. Di TikTok aku lihat mereka itu pakainya aplikasi ini karena ini tuh tulisannya hampir sama kayak yang mereka pakai gitu loh, kayak kreator Korea, kreator Cina, kreator Thailand, itu rata-rata kayaknya pakai aplikasi ini. Terus kalau di ViaMaker ini kalau misalnya nambahin lapisan, dia itu namanya overlay. Jadi kalian tinggal tambahin aja overlay, mau overlay video atau overlay foto, itu kalian tinggal tambahin aja di sini. Gampang banget nambahinnya. Terus motong-motong videonya juga gampang. Dia itu bisa kurang dari 1 detik. Kalau si InShoot itu kan cuma minimal 1 detik. KineMaster juga minimal 1 detik. Jadi kalau si ViaMaker ini bisa 0,5 detik, bahkan mungkin 0,1 detik juga bisa. Kerennya si ViaMaker itu di situ. Pokoknya ini banyak banget yang belum aku pelajari dari si ViaMaker, dan ketiga aplikasi ini aku pakai sampai sekarang. Tiga-tiganya ini harus aku punya karena tiga-tiganya ini saling melengkapi. Kelebihan si KineMaster ini, dia itu bisa nambahin suara. Jadi kalau misalnya suara kita kecil, diekspor ke KineMaster, jadi bisa 200% lebih kencang suaranya tanpa harus pakai mic. Kayak aku bikin konten YouTube gini, aku nggak pernah pakai mic, cuma aku besarin aja di KineMaster. Di ViaMaker juga sebenarnya bisa nambahin efek suara lebih kencang gitu.
Cuma aku lebih serak pakai si KineMaster. Di InShoot ini nggak bisa ngegedein suara, dia udah mentok suara kita segini, ya udah segini aja gitu. Terus si ViaMaker ini kekurangannya dia itu kalau misalnya mau atur rasio, misalnya kita atur rasio 9/16 atau 1/1 atau 4/3, itu tuh kita harus manual satu-satu gitu per video, harus gedein dulu, nggak bisa kayak InShoot. Nah kalau InShoot itu enaknya kalau kita mau nyamain rasio antara video satu dan video lain, kita bisa tinggal langsung tekan pilih semua gitu, jadi otomatis semua video itu rasionya sama. Nah sedangkan si ViaMaker ini dia tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku edit dari si ViaMaker ini, aku harus ekspor lagi ke InShoot biar kelihatan lebih rapi. Jadi gitu, ngeditnya nggak segampang itu. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau video apa, kalian komen aja di bawah. Jangan lupa tonton video-video aku yang lain. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.